Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Ilham Syedul Amin, mahasiswa pendidikan ekonomi dengan NIM 1902324. Di sini ingin melakukan tugas dari SPY, yaitu untuk UTS, yaitu mereview buku terkait materi yang saya akan bahas, yaitu dakwah. Nah, di sini saya mendapatkan buku yang berjudul Komunikasi Dakwah yang ditulis oleh Asep Samsul Romli, ya seperti ini untuk media cetaknya. Tapi untuk buku ini sebetulnya dipublish secara ebook ya, secara PDF, tapi ada teman-teman mungkin yang tidak terbiasa untuk membaca buku PDF, jadi memutuskan untuk mengeprint sendiri. Jadi saya mendapatkan buku ini dari teman saya. Ya, untuk tentang bukunya, dari judul itu komunikasi dakwah. Terus di bawahnya ada tulisan pendekatan praktis. Nah, dari judul itu sebetulnya sudah to the point sekali ya buku ini, yang berarti buku ini ingin menjelaskan terkait bagaimana berkomunikasi untuk dakwah seperti itu dengan pendekatan praktis. Jadi buku ini tuh cocoknya untuk para praktisi jurnalis atau pendakwah seperti itu. Jadi terus buku ini juga dilengkapi dengan tips public speaking dan menulis di media seperti itu. Tetapi buku ini tidak cocok bagi saya pribadi. Pendapat saya itu buku ini tidak cocok untuk orang-orang yang memang hanya mencari bahan buku bacaan iseng untuk mencari bahan buku bacaan. Jadi memang buku ini diperuntukkan dan ditujukan untuk orang-orang yang ingin membaca terkait komunikasi dakwah gitu. Jadi sudah terlihat jelas komunikasi dakwah, nah langsung memegang buku itu dan membelinya seperti itu. Jika orang-orang yang hanya iseng ingin membeli buku, agaknya kecil kemungkinan untuk membeli buku ini, karena dari judulnya yang tidak ada variasinya gitu, hanya to the point gitu, jadi tidak ada variasi. Untuk bentuk fisik, dari segi warna dan tulisan di depan sini tulisannya ya, ini sudah cukup bagus sebenarnya, besar jadi terbaca gitu ya. Tapi untuk segi pemilihan warna jadi kurang menarik karena di sini hitam gitu ya, gelap. Nah, di sini juga ada font yang dirasa kurang enak ya untuk dibaca karena ngeringkel gitu, jadi cukup sulit untuk dibaca. Tapi untuk overall covernya cukup bagus gitu ya, jadi cukuplah untuk orang-orang yang memang niat untuk mencari tentang dakwah seperti itu. Oke, buku ini dipublish melalui Dockstock dalam bentuk PDF. Terus ada beberapa teman-teman mungkin yang mengeprint sendiri gitu, jadi buku ini ada bentuk fisiknya tetapi tidak materialkan gitu oleh penulisnya pada tahun 2013 dan berjumlah 65 lembar halamannya. Ya, cukup segitu untuk tentang bukunya ya. Terus untuk penulis di sini bernama Asep Samsul M Romli. Beliau merupakan lulusan jurusan Hubungan Internasional FISIP Unpad ya. Beliau juga sempat menjadi dosen praktisi pada STIKOM Bandung dari tahun 2000 sampai 2007, dan pada tahun 2003 sampai 2017 juga dia sempat menjadi dosen praktisi juga di jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Ya, berarti dari segi penulis ini sudah sangat masuk dalam konteks dakwah dan komunikasi ya, karena memang dari latar belakang pendidikan dan latar belakang dia bekerja gitu, jadi sudah memiliki banyak pengalaman terkait dakwah dan komunikasi. Untuk komunikasi ya dapatkan di kuliah karena ada hubungan internasional, mungkin ada
tips-tips berkomunikasi yang baik gitu. Serta dakwah, mungkin beliau ini mendapatkan ilmu di UIN karena memang banyak buku beliau yang tentang Islam gitu ya, tentang dakwah dan komunikasi. Rata-rata itu jurnalistik dan dakwah gitu ya untuk buku yang beliau terbitkan, seperti itu ya. Untuk isi bukunya di sini mengenai komunikasi dakwah itu sudah cukup lengkap ya untuk tahun 2013, karena di sini memuat tentang berbagai macam komunikasi gitu, karena banyak komunikasi dan di sini dikerucutkan kepada komunikasi dakwah, dan di sini dijelaskan apa itu komunikasi dakwah, prinsipnya bagaimana, terus apa saja media yang bisa digunakan untuk dakwah, terus serta yang menarik itu tips public speaking dan menulis di media cetak ataupun online, seperti itu. Selanjutnya mungkin ada kelebihan dan kekurangan. Sebelum ke situ, isi buku ini juga terdapat itu ya tentang khutbah Jumat. Di sini juga dituliskan berbagai macam jenis dakwah, seperti itu. Dakwah, bagaimana melakukan dakwah, terus untuk sumber-sumbernya di dalam daftar pustaka itu ya sudah cukup bagus, karena memang beliau ini kan penulis ini, beliau gitu Pak Asep Samsul M. Romli ini memang sudah sangat berkompeten gitu dalam hal komunikasi dan dakwah gitu. Banyak sekali sumber-sumber yang dipakai oleh Pak Asep ini, Pak Asep Samsul M. Romli. Serta ya karena ini terkait dakwah gitu, tentang keislaman, otomatis bakal ada Quran dan hadis yang dicantumkan oleh Pak Asep Samsul gitu di dalam bukunya. Ya, Pak Asep sendiri itu berasal dari Bandung. Mungkin untuk tulisan-tulisannya akan lebih mudah mungkin untuk dibaca oleh orang-orang yang berasal dari Bandung, karena mungkin ada ketertarikan daerah gitu ya, mungkin karena ya sudah lama di Bandung, jadi penulisan pun menyesuaikan daerah mungkin ya. Banyak sekali pengalaman dari beliau ini, dari Pak Asep Samsul ini. Banyak sekali buku-buku. Di dalam websitenya pun dia memiliki website pribadi ya, jadi ada sekitar 6 buku yang ditulis oleh Pak Samsul gitu, yang ada di dalam websitenya. Mungkin ada beberapa jurnal yang belum saya ketahui, tapi dari 6 buku ini memang cukup itu ya, menarik terkait komunikasi yang dijelaskan dan dakwah yang dijelaskan juga oleh Pak Samsul ini. Cukup lengkap untuk isi bukunya untuk di tahun 2013. Terus untuk kita lanjut ke kekurangan dan kelebihannya. Untuk kekurangan mungkin karena ini bukunya diterbitkan dan dipublish sebelum tahun 2013, ditulis sebelum 2013, jadi mungkin belum ada media online yang sangat eksis sekarang gitu, seperti ya YouTube seperti gitu. Jadi belum update. Mungkin untuk nanti mungkin Pak Asep akan mengupdate buku terkait komunikasi dakwah ini ya, seperti itu. Terus dari segi penulisan sebetulnya kurang enak dibaca ya, karena memang dari per paragraf itu berisi hanya satu kalimat, jadi banyak paragraf yang pendek gitu isinya, jadi baru baca sedikit langsung pindah ke paragraf selanjutnya, seperti itu. Untuk kelebihannya ya, karena kelebihannya dari penulis, karena penulis ini punya pengalaman langsung gitu terkait dakwah dan komunikasi. Sudah jelas dia seorang dosen, jadi seharusnya memiliki komunikasi yang baik, jadi dia mencantumkan ini by pengalaman gitu, berdasarkan pengalaman dan dakwah
ia dapatkan dari UIN, jadi universitas yang sudah ternama keislamannya gitu. Jadi cukup bagus gitu untuk buku ini, untuk kelebihannya ya. Terus juga untuk pemilihan pendekatan penulisan buku ini itu pendekatan praktis ya. Jadi buku ini sangat cocok dibaca oleh para praktisi, mulai dari pendakwah, terus jurnalis. Jadi jurnalis dakwah usulnya, seperti host-host dakwah gitu ya, host-host yang berada di ruang lingkup dakwah, podcast seperti itu. Pak Samsul pun memberikan ilmunya gitu di buku ini secara gratis, karena bentuknya PDF, jadi bisa di-download di manapun. Tetapi mungkin untuk teman-teman yang belum terbiasa membaca membaca buku melalui online, bisa mungkin dicari bentuk fisiknya, ada beberapa, tapi sangat langka ya, karena memang beberapa orang saja yang ngeprint ini gitu. Oke, untuk kesimpulannya dari buku ini sangat cocok gitu untuk dipelajari oleh para pendakwah khususnya ya, karena komunikasinya ditujukan untuk dakwah. Jadi cocok untuk pendakwah agar cara berkomunikasi dia lebih baik dan lebih berdasarkan teori dan pengalaman dari Pak Asep Samsul ini. Tuh, mungkin untuk review bukunya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.